Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat yang ada di GPDI El Shaddai yang di rumah. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu pada saat ini dengan renungan yang akan saya berikan. Mari kita sama-sama menikmati keadaan-keadaan pada saat ini membuat kita seringkali takut gentar menghadapi situasi yang semakin hari semakin membuat kita takut dan cemas. Kalau kita melihat setiap hari saja ada beberapa orang yang meninggal, apalagi di Italia setiap hari itu ratusan yang meninggal dan dikuburkan secara massal. Kalau kita bertanya, apakah mereka semuanya sudah diselamatkan? Saya kira masih banyak di antara mereka yang belum diselamatkan. Dan dalam keadaan yang sedemikian, di saat-saat kita takut, di saat-saat kita cemas, jalan keluarnya yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa dan bertobat. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan umatku yang pertama, jalan keluarnya adalah merendahkan diri atau berdoa kepada Tuhan. Doa itu sangat penting sebagai kehidupan orang-orang yang beriman. Murid-murid Yesus pernah datang kepada Yesus. Di dalam Injil Lukas 11 ayat yang pertama, mereka datang kepada Yesus dan mereka berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes sudah mengajar murid-muridnya." Murid-murid Yesus itu tahu betapa pentingnya berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan pada hari-hari yang akhir saat ini. Dalam ketakutan sekalipun kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat orang-orang yang percaya harus meninggalkan dosa mereka, berbalik dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan menyerahkan diri kepada firman dan kehendak Allah. Orang-orang pada saat ini mereka hidup menurut kehendaknya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dan sebab itu, mari kita kembali supaya Allah itu kembali membukakan langitnya dan mengirimkan kebangunan rohani, mengirimkan kemenangan yang luar biasa atas kehidupan kita. Kita kembali melihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini kondisi daripada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat ini memiliki perbuatan yang baik. Mereka tidak lelah, mereka sabar, dan jemaat ini tahan untuk menghadapi setiap orang-orang jahat, tantangan orang-orang dari luar. Dan dikatakan mereka mengatakan dirinya itu sebagai rasul. Di dalam Efesus dikatakan, tetapi mereka juga tahan menanggung setiap penderitaan dan tidak jemu benci akan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau dilihat secara sepintas, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sempurna, yang baik. Tidak ada seorang pun yang menilai bahwa jemaat ini ada kekurangan. Tapi Kristus dalam kasih melihat jemaat di Efesus ini. Di dalam ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat di Efesus ini mempunyai perbuatan yang baik, tetapi mereka tidak memiliki kasih. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Kasih yang semula-mula itu sudah hilang dari kehidupan mereka. Mereka tidak menghiraukan itu semuanya. Dan juga dikatakan, karena kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Cinta yang pertama-tama yang kita alami sewaktu kita percaya kepada Tuhan, itu sudah tidak ada. Waktu kita menerima cinta yang semula, kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, merendahkan diri di kaki Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang benar-benar bertobat, percaya kepada Tuhan sungguh. Tetapi sekarang sudah kehilangan kasih yang semula. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biarlah kita koreksi keadaan kita pada saat ini. Masihkah ada cinta yang semula di dalam kehidupan kita? Kalau tidak, mari kita kembali kepada jalan Allah yang semula. Dan iman itu tidak hanya diucapkan, karena di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita mengatakan kita punya iman tetapi tidak ada perbuatan, iman tanpa perbuatan itu mati kosong. Jadi mari kita sebagai jemaat GPDI El Shaddai, teguran Allah seperti untuk jemaat di Efesus ini, kita sudah kehilangan kasih yang semula. Mari kita kembali kepada kasih yang semula, di mana kita percaya kepada Tuhan. Waktu itu kita suka berdoa, merendahkan diri, mendoakan pekerjaan Tuhan, dan kita selalu mendapatkan kekuatan. Sebab kalau tidak, dikatakan dalam ayat 5, Efesus 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Allah menghendaki satu pertobatan, mulai dari rumah Allah, mulai dari gereja, mulai dari anak-anak Tuhan, supaya ada pertobatan.
Mari kita kembali, kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Sebab kalau tidak berubah dikatakan, maka Allah akan memindahkan kaki dian kita itu dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan sampai kaki dian itu dipindahkan dari kehidupan kita. Kita mau merendahkan diri dan berdoa terus kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi ketakutan ini. Bukan kita menjadi stres, tetapi justru kita mendekatkan diri, menyerah kepada Tuhan. Dan sampai berapa dalam kita sudah jatuh, mari kita mau kembali kepada jalan Allah yang benar, berdoa dan bertobat. Kalau ada dosa-dosa yang masih mengikat kita, mari kita mau bertobat. Kita percaya kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab kalau kita sudah merendahkan diri, berdoa dan bertobat, maka Allah akan mendengar doa kita. Di dalam 2 Tawarikh tadi dikatakan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan keadaan mereka. Saya yakin satu waktu dengan cepat atau lambat segera keadaan ini akan dipulihkan. Kalau kita sebagai umat Tuhan tahu merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan dan bertobat. Sekian, mari kita mau sama-sama berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucapkan syukur buat firman yang Kau sudah berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Engkau mengajar kepada kami untuk berdoa dalam menghadapi situasi yang sangat mencekam ini. Biarlah berikan kepada kami roh untuk berdoa dan sadarkan kami supaya kami boleh kembali kepada jalan-Mu yang benar. Kami boleh bertobat Tuhan. Dan saya yakin Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan dunia pada saat-saat ini. Dan Engkau kembali akan memberkati negeri kita. Engkau kembali akan memberkati umat-Mu dan gereja-Mu semuanya. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberi mereka kekuatan, perlindungan, kesehatan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.